Ya, selamat berjumpa kembali. Saya akan melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai soil water plant relation. Soil tanah, air, plant tanaman, relation hubungan. Jadi hubungan antara tanah, air, dan tanaman. Nah, ini apa yang akan saya bicarakan itu mengenai latar belakangnya, ya. Terus kemudian tanah sebagai media tanaman. Kemudian hubungan tanah dengan air itu bagaimana? Hubungan air dengan tanaman bagaimana? Nah, setelah itu hubungan tanah, air, dan tanaman. Nah, latar belakangnya begini. Jadi ini ada gambar matahari, ya, ada gambar matahari. Kamu ini sawah. Nah, ini sawah. Ini kamu tanam apa? Nah, ini sawah. Ini sawah bagus ini. Sawah jaring laba-laba ini namanya. Ini terdapat di Flores, ya. Namanya sawah jaring laba-laba, ya. Jadi bentuknya memang begini, ya. Itu adat di sana, ya. Jadi tanaman, ada tanah, ada air. Nah, itu saling berkaitan, ya. Jadi ini kan kalau ini tanaman mau jalan di tanah, ngantem air, nah saling berkaitan. Jadi bisa digambarkan seperti itulah, ya. Jadi ada hubungan erat, ya. Kemudian tanah sebagai media tanaman, ya. Jadi ini tanah. Ini ada manusia tinggal di atas tanah. Hewan, tumbuhan di atas tanah juga. Ya, hujan, suhu udara, semua mempengaruhi tanah. Ya, perkembangan semua mempengaruhi tanah. Ya, mempengaruhi tanah. Nah, ini kamu kalau lihat itu tanaman tanah itu kalau disayat itu, nah ini ada begini, ini ada bedrock. Bedrock itu batuan dasar. Kemudian ini ada materialnya, ya, ada subsoil, ada soil leaching, horizon, topsoil, ya. Ini surface, ya, ada permukaan tanah, ya. Yang belajar ini persis biasanya orang-orang dari pertanian, ya. Nah, kita kalau lihat ini, kalau misalnya dikepras begitu, ini kita lihat nih, ada beda ini tanamannya, ini tanah, ya. Nah, terus ini kamu lihat, kalau tanam padi, ini tanah, ya. Nah, ini ternyata kalau biji-bijian dalam tanah, habis itu keluar tunas seperti ini, ya. Ini tanah, ya. Jadi tanah itu media tanaman. Nah, kalau ini cacing ini, ya, cacing bagus untuk menggemburkan tanah, ya. Nah, ini, ya. Jadi dasar hubungan tanah dengan tanaman, ya. Jadi tanah itu merupakan media dari tanaman. Nah, ini tanahnya, ya. Ini groundwater, air tanah, ya. Nah, di dalam tanah itu ada unsur hara, ya. Unsur hara ini, ya. Ada macam-macam, ada mineral, ada macam-macam, ya. Nah, ini larutan tanah diserap oleh tanaman. Di dalam tanah ada udara, bahan organik, biota. Biota itu tadi binatang kecil-kecil tuh ada cacing segala, ya. Kemudian ini semua di atas tanah itu tanaman bertumbuh, ya. Nah, tanah itu sendiri itu mempunyai sifat fisik, kimia, dan hara, unsur hara, hara makanan itu, ya. Jadi udara tanah, ada batuan dan mineral, ini air, ini bahan organik, ya. Nah, ini, ya. Tanah ini ada ini berapa persen mineral, udara, air, dan sebagainya, ya. Nah, sifat fisik tanah. Nah, kalau kamu belajar mekanika tanah ini ada begini nih, ya. Ini, ya. Jadi ada kasar.
jenis partikelnya kasar, pasir kasar, sedang, halus. Nah, ini ukurannya. Nah, ini apa? Tanah pasir itu klasifikasinya macam-macam ya. Tidak perlu panjang lebar, tapi kau tahu saja ya. Tekstur tanah, sifat-sifatnya ya. Jadi yang jelas di dalam tanah itu penting ada airnya juga, ada pori-pori, ada udara ya. Nah, pasir ya, jika dipilih. Nah, ini apa? Cara untuk sebetulnya ini tanah ini masuk apa? Pasir, geluh, debu, lempung. Nah, itu ya. Seperti itu. Secara gampang ya. Nah, sifat-sifat fisik tanah, nah ini ada yang granular, blok-blok-blok, ada prismatik, ada kolumner, jadi kayak kolom-kolom, ada kayak lapis-lapis, ada yang berputir tunggal. Nah, ini macam-macam nih ya. Nah, jadi sifatnya, dan ini mempengaruhi bagaimana nanti air bisa meresap. Ya, itu ya. Nah, ini tadi pergerakan air di dalam tanah. Air itu nanti ngisi-ngisi itu. Jadi kalau kolom ini kamu bayangkan gampang aja. Tapi kalau yang lapis-lapis begini agak susah. Nah, ya. Ini pembentukan struktur secara pedogenik. Ini bahasanya orang pertanian. Ya, kamu pahami saja. Sudah, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini yang penting bagi kita. Jadi di dalam tanah ini ada butir tanah, ada air, ada udara. Ya. Jadi itu unsur ya, konsistensi tanah ya. Jadi ada itu udara ini semua ya. Nah, kemudian sifat kimia tanah. Aduh, saya sendiri juga agak pusing ya tanya itu orang teknik kimia itu ya. Tapi kimia tanah itu dibutuhkan oleh tanaman, itu yang jadi masalah ya. Nah, ini sifat kimianya ada pH segala macam. Jadi kalau tanaman ini pH-nya harus sekian ya, itu macam-macam itu ya. Nah, ini hubungan pH tanah dengan jenis tanaman. Nah, kalau padi itu pH-nya harus sekian sampai sekian. Nih, ya. Kalau di luar itu mati. Ya. Jadi ini ada beberapa saya ambilkan ya. Nah, bahan organik dalam tanah. Nah, ini ya, ada macam-macam bahan organik, ada unsur hara dalam tanah ya. Nah, itu tadi tanah dengan tanaman. Sekarang hubungan tanah dengan air. Nah, itu tadi yang ada pori-porinya itu ya. Jadi yang penting di daerah perakaran di mana di sini ada akarnya tanaman itu jangan sampai yang ini muka air tanah. Kalau akarnya masuk di sini dia mati. Karena nggak bisa nafas ya. Jadi akar itu harus di sini saja. Makanya kalau muka air tanahnya tinggi, tanamannya mati. Nah, terus gimana? Harus diturunkan. Gimana caranya nurunkan? Nah, itu yang namanya drainase. Jadi diturunkan muka air tanahnya, yaitu dikeluarkan tuh, ya, supaya air tanahnya turun, tidak kena itu zona akar tanaman. Ya. Nah ini ya. Jadi akar tanaman itu bagus di sini ya, di daerah sini. Zona aerasi ini. Tapi kalau sudah di saturation zone sini udah nggak bagus ya. Nah, posisi air dalam tanah menurut bentuknya. Nah, ini posisinya. Ini dia di zona aerasi, di zona kapiler. Jadi air itu bisa naik zona kapiler ya. Jadi ini zona kapiler ini ya. Ini ya. Ini butiran tanah. Nah, ini selalu dibalut dengan air ya, lapisan air ya. Nah, itu hubungannya nanti ada kapasitas jenuh, saturation capacity. Berarti tanahnya sudah full air, nggak ada udara, mati kecuali lahan basah seperti sawah. Itu memang begitu ya. Nah, kapasitas lapang adalah yang maksimum paling bagus untuk tanaman ya. Titik layu permanen itu kalau
airnya di dalam tanah sudah habis, tanamannya layu. Jadi kalau sudah mencapai titik layu, meskipun cepat-cepat kamu kasih air, terlambat sudah. Ya, titik layu akhir ini wilting point ya. Nah, ini hubungan infiltrasi dan perkolasi ya. Di permukaan, aliran permukaan, ini infiltrasi, curah hujan. Ya. Kemudian air di dalam tanah, nah ini, jadi ini kapasitas lapang itu, terus di sini air yang tersedia, di sini titik layu, ini air sudah tidak tersedia. Ya, nah ini, ya, ini. Kemudian, nah ini jenuh, kapasitas lapang, titik layu, air higroskopis, udah sampai sini udah nggak bisa, tanaman mati. Ya. Nah, sekarang hubungan air dengan tanaman. Oh, kita tahu air itu diserap oleh tanaman untuk membawa unsur-unsur hara dari tanah itu tadi, dibawa naik sebagai makanannya tanaman, nanti proses fotosintesis dengan matahari. Ya. Nah, ini profil tanah. Nah, ini kalau begini, nah ini di sini. Nah, ini di sini ya. Ini di gambarnya ya. Nah, air merupakan salah satu sumber kekuatan dan energi yang ada di bumi ini. Ya. Jadi air itu memang ya. Jadi bersama matahari dia berproses fotosintesis ya. CO2 jadi oksigen. Ya. Bagus toh, ya. Nah, fungsi air bagi tumbuhan atau tanaman ya, yaitu penyusun utama protoplasma menjadi pelarut sadara, yaitu yang dibawa terus dibawa ke itu tanaman itu menjadi bahan ya, ini sebagai sistem hidrolik, stabilisator, sebagai alat gerak. Jadi fungsi air sangat. Dan coba bayangkan seperti itu juga fungsi air di dalam tubuh kita, Jadi kita nggak boleh kekurangan air. Ya. Peranan air bagi tumbuhan ya merupakan 90-95% penyusun tumbuhnya tanaman. Ya. Aktivator enzim, bereaksi, wah ini banyak nih, lihat. Ya. Nah, dan itu juga peranan air dalam tubuh kita. Ya, tidak hanya tanaman, semua kehidupan di bumi ini. Ya. Nah, ini ketersediaan air bagi tanaman itu tadi yang saya katakan, dia hanya tersedia di daerah sini, capillary ring sama ini unsaturated zone. Ya, di sini. Tadi kalau akarnya udah sampai sini nggak bisa. Ya. Nah, ini secara prosentase ya. Ini akarnya tanaman ya. Ketersediaan air bagi tanaman ya. Ini ya. Saturation itu artinya sudah full. Nah, kalau full capacity bisa dipegang. Kalau ini kosong, nggak ada airnya ya. Nah, ini ya. Tadi. Kemudian terakhir hubungan tanah, air dan tanaman. Sudah jelas ya, tanaman itu tumbuh di dalam tanah, air itu yang ngangkat makanan ke tanaman. Ya, udah tidak bisa terpisahkan. Memang teknologi modern, saya bisa tanam hidroponik, ya, jadi nggak usah ada tanah, bisa. Ya. Tetapi unsur-unsurnya itu kan dimasukkan di dalam air, yaitu berupa pupuk-pupuk itu, ya, pupuk-pupuk itu. Tapi kalau tanah, unsur-unsur itu udah jadi satu dalam tanah, lebih alami, ya. Tapi kalau pupuk-pupuk itu kan buatan, ya. Jadi bisa, ya. Nah, tugas dua. Deskripsikan hal penting yang menjadi latar belakang hubungan antara tanah, air, tanaman. Kemudian gambarkan dalam bentuk sketsa.
Jadi sebetulnya tadi sudah saya gambar. Kamu tinggal salin aja. Ya. Deskripsikan hal penting terkait tanah sebagai media tanaman. Kemudian tadi sudah saya ceritakan. Ya. Jadi kamu tulis saja. Deskripsikan hal penting terkait hubungan tanah dan air, gambarkan. Sudah ada, ya. Deskripsikan hal penting terkait hubungan air, ada semua, ya. Jadi semua ada. Jadi itu tadi itu tinggal kamu sebetulnya nyalin ulang, ya, nyalin ulang. Tapi dengan tangan, ya. Saya tidak mau kamu ngirim, oh tadi kamu screenshot, kirim, masukkan Google Classroom, saya kasih 0. Jadi kamu harus gambar sketsa, ya. Nah, sekarang yang apa? Yang percobaan, ya. Jadi dalam kelompok, bahan alatnya biji kacang hijau, kemudian tanah, kemudian air, tempat transparan, botol aqua atau apa itu gelas aqua juga boleh, meteran, stopwatch. Nah, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Nah, ini prosedurnya. Tanah kamu tadi masukkan di dalam itu apa? Botol yang dipotong, ya tak? Atau gelas juga bisa. Jadi saya pengen kamu itu coba nanam itu ya, nanam. Jadi kamu lihat tanahnya kan kelihatan. Kamu kasih air seberapa, ya toh? Itu kan kelihatan, ya. Jadi ngasihnya air itu milimeter per satuan waktu, ya. Jadi berapa milimeter itu kan ketebalan, ya. Itu yang kuliah pertemuan kedua, tebal air, ya. Gitu. Nah, itu kamu kan lihat itu ada airnya, ya. Kemudian itu tumbuhnya, ya. Jadi hubungan bandingkan proses perkembangan tanaman dengan media tanah yang diairi dan tanaman dengan media air. Nah, jadi boleh kalau kamu jadi ada 1-2 mahasiswa yang pakai tanah, 1-2 mahasiswa yang pakai hidroponik, nggak ada tanahnya, ya boleh terserah, ya. Jadi tanah sebagai media tanaman, botol aqua ini hubungan air dan tanaman. Jadi kamu amati, ya. Dari situ kamu bisa lihat. Jadi saya kok menjelaskan hubungan tanah, air, tanaman itu apa? Lah kamu amati itu dalam kamu nanam kacang hijau itu tadi, ya. Nanam kacang hijau. Saya bilang kacang hijau karena lebih gampang, ya, lebih gampang kacang hijau. Tapi kalau biji lain nanti kamu terlalu lama bosan, ya. Kacang hijau lebih cepat, ya. Jadi kamu buat laporannya ini dalam kelompok, ya. Satu kelompok, satu laporan itu. Nah, ini boleh ketik Word. Jadi apa? Enak toh, ya. Boleh ketik Word, terus buat presentasi, PPT, buat vlog. Vlognya itu nanti yang dimasukkan link YouTube-nya saja, ya, link YouTube-nya. Dan nanti tiap mahasiswa itu harus nyusun. Jadi meskipun buatnya dalam kelompok, tiap mahasiswa harus masukkan. Kalau nggak masukkan, nggak ada nilainya, ya. Tinggal ya copy itu gitu ya, masukkan, ya. Nggak usah panjang lebar, singkat saja, ya. Nah, itu kumpulkan dalam Google Classroom, tiap mahasiswa harus mengumpulkan. Jadi boleh filenya sama, nggak apa-apa, memang nggak apa-apa, ya. Tapi itu, ya, ini kerja kelompok, ya. Begitu, ya. Terima kasih, ya, untuk pertemuan kita yang ketiga ini.